Perkenalkan, nama saya Marvino Mantiri dari kelas A6 semester 1. NIM saya 2314201142. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliyati Lambayang, SPD MPD. Dan pada video ini saya akan membahas pengaturan nutrisi pada bayi. Ibu merupakan sosok yang sangat penting dalam kehidupan setiap anak, terutama pada masa pertumbuhan balita. Ibu memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan asupan nutrisi yang optimal agar dapat tumbuh dengan sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang ibu untuk mengetahui tentang nutrisi terbaik untuk dikonsumsi oleh balita. Pada dasarnya, orang dewasa dan balita kebutuhan nutrisinya sama saja. Hanya saja, balita membutuhkan nutrisi spesifik yang berbeda-beda setiap periodenya. Nutrisi adalah sejumlah kandungan gizi atau zat yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan dan makanan. Nutrisi memiliki peran penting dalam menjaga, membangun, serta memelihara sel dan jaringan tubuh manusia. Secara umum, jenis-jenis nutrisi yang terdapat dalam makanan terbagi dalam dua kategori utama, yaitu yang pertama makronutrisi. Makronutrisi adalah nutrisi esensial yang sangat dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Nutrisi ini berperan sebagai sumber energi untuk menjalankan fungsi metabolisme beserta organ-organ lainnya. Adapun jenis-jenis nutrisi yang termasuk dalam makronutrisi. Yang pertama, protein. Protein adalah nutrisi yang terdiri atas asam amino. Jenis makronutrisi ini membentuk sekitar 20% dari berat badan. Fungsi protein ialah untuk membangun sel baru, memperbaiki sel-sel rusak, mendukung pencernaan, dan lain-lain. Bisa juga memperoleh nutrisi ini dari berbagai makanan tinggi protein seperti telur, daging-dagingan, tahu, tempe, atau susu. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat adalah nutrisi yang berfungsi sebagai sumber energi. Tubuh akan memecah zat ini menjadi glukosa hingga akhirnya membentuk suatu energi. Serat, gula, dan pati termasuk dalam jenis karbohidrat. Berikut yang ketiga, gula. Gula merupakan jenis karbohidrat sederhana yang memberikan energi dengan cepat. Sementara serat dan pati tergolong sebagai karbohidrat kompleks yang memerlukan waktu untuk diserap tubuh. Adapun sejumlah makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi adalah nasi dan kentang. Yang berikut keempat, lemak. Jenis lainnya dari nutrisi adalah lemak. Selain memberi energi, makronutrisi ini juga membantu penyerapan vitamin, melumaskan sendi, membangun membran sel, dan mengatasi peradangan. Lemak terdiri atas lemak nabati, yaitu minyak zaitun, alpukat, minyak kelapa, dan lemak hewani, yaitu susu, ikan, dan telur. Yang berikut terakhir, air. Jenis berikutnya dari nutrisi adalah air. Ini termasuk asupan paling penting mengingat tubuh manusia dewasa sebagian besar terdiri dari air, yaitu sebanyak 60%. Adapun manfaat air adalah untuk melindungi jaringan tubuh, menyerap nutrisi, mengoptimalkan kinerja organ, melancarkan pencernaan, mengatur suhu tubuh, dan masih banyak lagi. Dalam 8 gelas air atau setara 2 liter setiap hari dinilai cukup untuk memenuhi asupan cairan tersebut. Namun pada dasarnya, kebutuhan cairan ini akan berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada usia, aktivitas, maupun status kesehatannya. Jenis kedua yaitu mikronutrisi. Mikronutrisi adalah nutrisi lainnya yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Nutrisi ini berperan untuk mendukung atau memaksimalkan fungsi metabolisme dan kinerja organ-organ lainnya. Adapun jenis-jenis nutrisi yang tergolong mikronutrisi, antara lain, salah satu jenis nutrisi adalah mineral, seperti kalium, zat besi, potasium, sodium, magnesium, zinc, selenium, dan lain-lain. Mikronutrisi ini berperan dalam pengoptimalan fungsi saraf, sekaligus membantu mengubah makanan menjadi energi. Anda bisa memperoleh mineral dari susu, telur, keju, kacang-kacangan, makanan laut, atau gandum utuh. Yang kedua, vitamin. Vitamin merupakan jenis terakhir dari nutrisi, seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Berbagai vitamin tersebut dibutuhkan karena memiliki perannya masing-masing bagi kesehatan tubuh, mulai dari pendukung fungsi organ, mencegah penyakit, meningkatkan sistem kekebalan, serta menjaga kesehatan kulit, mata, tulang, dan lain sebagainya. Gizi merupakan asupan yang teramat penting bagi tubuh kembang anak. Kecukupan gizi untuk anak akan mendorong perkembangan anak secara optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi atau malnutrisi
akan menimbulkan berbagai risiko kesehatan anak. Di antaranya adalah hambatan pertumbuhan tulang, lemah otot, degeneratif otak, serta gangguan mental. Orang tua harus memahami standar kebutuhan gizi anak yang harus terpenuhi. Di usia 0 hingga 6 bulan, sumber gizi bayi adalah air susu ibu atau ASI. ASI mengandung gizi yang sangat lengkap sehingga sudah mencukupi standar kebutuhan gizi bayi. Namun dengan bertambahnya umur bayi dan tumbuh kembang, bayi memerlukan energi dan zat-zat gizi yang melebihi jumlah ASI. Untuk itu, bayi yang berumur 6 bulan dianjurkan untuk mengkonsumsi bubur tim dengan cara pengolahan dan ragam sayuran buah. Pada usia balita juga membutuhkan gizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai umur. Makanan seimbang pada usia ini perlu diterapkan karena akan mempengaruhi kualitas pada usia dewasa sampai lanjut. Gizi makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan termasuk pertumbuhan sel otak sehingga dapat tumbuh optimal dan cerdas. Untuk ini makanan perlu diperhatikan keseimbangan gizinya sejak janin melalui makanan ibu hamil. Pertumbuhan sel otak akan berhenti pada usia 3-4 tahun. Ada juga yang disebut dengan gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis. Merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi ini sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Pada dasarnya, kwashiorkor bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang kekurangan asupan yang mengandung energi dan protein. Diagnosis gizi buruk atau kwashiorkor dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap riwayat kesehatan anak yang kekurangan asupan makanan bergizi. Bisa dilihat dari kebiasaan makan anak. Kadang pada anak dengan gizi buruk atau kwashiorkor juga turut terdiagnosis penyakit lainnya. Cara untuk mengatasi gizi buruk atau kwashiorkor ialah dengan memenuhi asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencukupi.